Bisa keluar ya, bisa keluar ya. Kenal, Unite, BKM 139 Om. Kecelakaan maut di jalan tol kembali terjadi. Sebuah minibus menabrak mobil lain di kilometer 139 ruas tol Cikopo Palimanan Selasa kemarin. Kerasnya benturan menyebabkan mobil rusak parah, terutama di bagian depan sebelah kiri. Tak hanya itu, 3 orang tewas dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu ini berawal saat sebuah minibus meluncur dari arah Jakarta menuju Cirebon. Tiba-tiba, minibus menabrak mobil lain dari arah belakang dengan keras. Semua korban langsung dibawa menuju RSUD Cideres, sedangkan bangkai mobil diamankan di gerbang tol Kertajati, Majalengka. Sebuah mobil pick-up terguling setelah ditabrak oleh minibus dari arah belakang di turunan flyover Ancol Pademangan Rabu malam. Sebelum terguling, mobil pick-up sempat menabrak sebuah sepeda motor. Pengendara sepeda motor yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi setelah pengemudi minibus diduga hilang kendali saat melaju dengan kencang di turunan flyover. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Truk bermuatan pasir dan batu terguling di Jalan Raya Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Truk melintas menutup sebagian jalan. Petugas pun melakukan pemindahan dengan cara menarik truk menggunakan tali seling. Proses evakuasi berlangsung 2 jam dan memicu kemacetan hingga 2 km. Menurut sopir truk, kecelakaan terjadi saat dirinya hendak mengirimkan pasir dan batu ke proyek pembangunan perumahan. Namun saat akan memutar balik, ban belakang truk terperosok ke saluran drainase. Beruntung, insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Sejumlah petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi jasad Riki Saifuddin Rahmat, pengendara motor yang terlintas dam truk di kawasan Fathahilah, Cikarang, Bekasi. Jasad korban sulit dievakuasi lantaran terjepit di antara 2 ban belakang truk. Jasad Riki berhasil dievakuasi setelah menerjunkan regu penyelamat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi. Kecelakaan terjadi saat Riki mengendarai sepeda motor dari arah Cikarang menuju Cibitung. Saat di lokasi kejadian, motor yang dikendarai Riki bersenggolan dengan mobil minibus hingga ia terjatuh. Naas, di saat bersamaan, mobil dam truk melintas melindas tubuh Riki. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi di mana dan kapan saja. Menurut data pihak kepolisian, setiap jam rata-rata 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Sekitar 61% diantaranya disebabkan oleh faktor manusia. Data ini sebagai alarm atau pengingat bagi kita agar selalu berhati-hati ketika berkendara di jalan. Untungnya nggak ada motor ya. Depan nggak ada motor. Nggak ada untungnya, kalau ada motor juga gitu. Detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit angkot dan 1 mobil pribadi terekam kamera CCTV. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Ciapus, Taman Sari, Kabupaten Bogor tersebut bermula saat kendaraan pribadi melaju dari arah Bogor menuju Ciapus. Tiba-tiba, mobil melaju kencang dan menabrak angkot di depannya. Kerasnya benturan membuat angkot menabrak 2 angkot di depannya. Bahkan salah satu angkot sampai menghantam tiang listrik.
Kecelakaan disebabkan mobil pribadi tersangkut rangka besi jalan yang sedang dicor. Saat berusaha melepaskan jeratannya, mobil kehilangan kendali. Beruntung, insiden tidak sampai merenggut korban jiwa. Namun satu orang penumpang harus mengalami beberapa luka. Pinggang, ini masih lebam. Mimin menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Wanita berumur 38 tahun ini menderita luka pada bagian kepala. Soalnya nggak ingat apa-apa, saya kenceng banget soalnya. Saya udah nggak ingat apa-apa, kenceng itu mobilnya, kenceng banget. Udah gitu saya sadar, ya Allah, apa aku tuh udah meninggal gitu kan. Hari itu Mimin berniat untuk pergi ziarah ke makam almarhumah sang ibu. Lama banget sih ini angkot ya. Udah jam segini lagi. Pertama saya tujuannya mau ziarah ke makam kubur ibu saya ke Taman Sari, Ciapus. Untuk menuju ke sana, Mimin pun menumpangi salah satu angkot. Tidak ada perasaan atau pikiran negatif sedikit pun yang terlintas. Mimin hanya ingin segera sampai ke makam sang ibu. Saya kan dari sini jalan naik angkot. Karena saya duduk sebelah pinggir angkot kan ya, saya duduknya bertepatan dengan tempat duduk yang paling belakang. Saya tenang-tenang aja istilahnya ya. Lalu lintas saat itu memang tidak tersendat. Hanya sedikit padat akibat ada pengecoran di salah satu sisi jalan. Kemana Bu? Mau ke rumah orang tua Bu, biasa. Mimin yang duduk di bangku paling pojok tengah asik bersantai tanpa memperdulikan jalanan sekitar. Namun tiba-tiba saja Mimin dan penumpang lainnya dikagetkan dengan hantaman yang sangat keras dari arah belakang angkot. Waktu pas saya ngelirik, ada mobil kenceng banget, saya nggak sempet ini sih emang ya, jadi sempet langsung tabrak aja. Ya, angkot yang Mimin tumpangi dihantam oleh mobil pribadi. Saat itu Mimin tidak terpikir apa yang menyebabkan tabrakan itu terjadi. Bisa keluar ya, bisa keluar ya. Ia hanya merasakan beberapa kali hantaman di kepala hingga membuatnya lemah tak berdaya. Mimin langsung tersungkur dan terhempas pecahan kaca. Rasa sakit yang dideritanya membuat Mimin tidak mampu bergerak untuk mencoba menyelamatkan diri. Mimin sempat mendengar ketakutan penumpang lainnya. Namun seketika pandangan Mimin mulai kabur dan semakin gelap. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Saya istilahnya nggak hilang kesadaran ya, hilang kesadaran sampai saya koma lah gitu, pingsan. Udah gitu saya nggak ingat apa-apa. Bu. Beruntung, penumpang lain membantu mengeluarkan tubuh Mimin dari dalam angkot. Saya ada samar-samar dengar orang doang, samar-samar, tapi mata nggak bisa buka. Udah gitu saya sadar, ya Allah, apa aku udah meninggal gitu kan, sadar aku udah meninggal. Cuman aku berucap dalam hati mah istighfar gitu ya, istighfar terus gitu kan, apa aku udah meninggal gitu. Melihat kondisi Mimin yang lemah, warga dan penumpang angkot langsung mengevakuasi Mimin untuk mendapatkan penanganan medis. Saya bangun teh udah ada yang boncengin saya ke puskesmas yang sebelum makan ya. Hanya rasa syukur yang terus Mimin panjatkan. Usai mendapat penanganan medis, dia langsung diperbolehkan pulang. Meskipun luka yang deritanya tidak parah, tapi dia harus merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Jika harus mengingat kecelakaan yang menimpanya, rasa trauma yang ia rasakan semakin dalam. Saat itu Mimin hanya bisa berserah diri jika nyawanya menjadi taruhan. Namun, kini ia masih diberi kesempatan hidup, kembali berkumpul dengan orang-orang tersayang. Kini, Mimin kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala sambil mengobati rasa takut yang masih menggelayut di hatinya. Sobat penyintas, sebagai pengguna jalan tentunya kita bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Setiap pengendara harus memiliki kemampuan untuk berkendara dengan aman, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
Ada beberapa langkah sederhana yang bisa menghindarkan diri dari kecelakaan. Tetap fokus pada laju kendaraan. Jangan sampai konsentrasi sobat terpecah dengan hal-hal kecil. Pastikan juga stamina dan tubuh sobat penyintas dalam keadaan sehat. Jangan memaksakan berkendara saat mengantuk dan dalam keadaan lelah. Taati peraturan lalu lintas, berikut rambu-rambu yang dipasang di setiap ruas jalan. Dan faktor yang tak kalah penting adalah menjaga emosi selama berkendara.